Seolah-olah podcast ini kok jadi serius gitu ya. Seolah-olah loh padahal menjadi serius karena kebetulan teman-teman dan konco-konco yang hadir ini ternyata membawa gagasan, aksi. Terus langsung aja aku gak usah basa-basi ketemu Sam Hase. Ya mas. Apa kabar? Baik. Tahes ya? Tahes. Ya. Rene mau numpak Vespa ya? Vespa. Numpak Vespa. Nah, aku pertama kali ndelok sampean numpak Vespa itu kan iki wong gawe numpak Vespa ndek baliho-baliho. Tapi pertanyaan ini muncul. Ini kan akhir-akhir Covid wingi Mas ya? Iya. Sampean mulai hadir itu. Ya. Apa kate lapo? Nah, karena masih disembunyikan ono sing anyar. Sing anyar apa iki? Nah, iso enggak diceritakno iku? Ya, Nah. jadi ini mas, itu kan berawal perjalanan ya kesadaran sebagai arek Malang. Ya. Sebagai arek Malang melihat waktu ya skup kita Malang Raya dengan kondisi ya 2018 itu kita tersapu Ya. oleh badai korupsi ya. Nah itu akhirnya membuat jadi Malang itu contoh ya yang terimbas paling berat itu Malang Kabupaten. Jadi sampai hari ini penduduk miskin terbesar Jawa Timur. Malang. Malang Kabupaten. Ya. Banyol ya ajana ya. Aku dhisik gak percaya. Iya. Lah sing cerita Pacitan, Trenggalek, ngono aku panas. Iki gemari Pahlo Cina. Nah, makanya itu. Kok iso indeknya miskin itu loh ya. Berarti ada something, Ya. ada something. Nah, kemudian yang kedua Kota Malang. Tingkat pengangguran terbukanya itu Ya. gede, Mas. Gede. Unda-undi kadang mbek Surabaya. Oke. Nah, ini. Terus ada banyak hal yang kita rasa bahwa ya wis lah kalau begitu kita mendirikan pergerakan. Waktu itu Mas Santo berkomunikasi dengan kita. Nah, gerakannya Malang Jejak. Waktu itu kita anggap doyong, gitu kan. Kita bukan orang baik, tapi kita itu merindukan ono pimpinan-pimpinan sing baik, begitu ya. Nah, dulu tak ibaratkan, wong Amerika itu kan dengan kehidupan bebas, tapi lihat Clinton selingkuh, Mbak Monica Lewinsky ya, itu mereka nggak mau, Kita Karena apalagi, gimana pun dia adalah pimpinan negara, ya kan. ya, nah itu, nah akhirnya kita ya wis lah, kita turun gunung membuat gerakan itu dengan tujuan perbaikan. Gak iso ditawar, bantu perbaikan, jadi tidak ditujukan untuk kekuasaan. Jadi kekuasaan itu hanya alat untuk perbaikan. Nah ini yang kita garis gitu. Nah celakanya alat pusat kekuasaan itu alat terbaik, Mas. Alat terbaik untuk melakukan perbaikan, walaupun banyak alat di luar pusat kekuasaan yang bisa digunakan, tetapi terbaiknya di gunung. Nah itu datangnya 5 tahun sekali. Soalnya leganya kalau kekuasaan gak mandi mau membuat perbaikan apapun. Sekupnya kecil. Karena Karena di kekuasaan ono decision maker, ono penganggaran dan sebagainya. Di gunung iso ono. Nah berawal dari itu bahwa wong aku kan bukan orang partai ya, jadi independen, berawal dari berkaca kita pernah di kabupaten, maka starting pointnya harus panjang, jadi panjang. Kalau misalkan aku berawal dari partai terus start 1,8 tahun yang lalu diguyu wong, partai apa ngono kan, independen aku bebas-bebas aja, kami independen gitu kan. Nah itu, nah akhirnya kami melakukan survei awalan. Kenapa muncul Vespa? Kenapa muncul topi ini? Kenapa muncul tagline ono sing anyar? Semuanya basisnya data. Jadi dari data survei sebelum kita pasang banner, itu Kota Malang itu warganya jengah dengan figur lama. Sehingga tak bahasakan ono sing anyar sebagai tawaran baru. Yang kedua, menginginkan pimpinannya itu karakternya Malang. Salah satunya Bedo Boys. Nah, tak simbolisasi karo Vespa karo topi iki. Nah, itu jadi dari data survei akhirnya tak narasikan dalam bentuk gambar. Itu. Nah, lha iku berbasis data. Ono kanca-kanca sing memang juga membaca visual gitu ya. Loh, sama sih iki numpak
Vespa iki sakjane lek dhek kate mimpin Kota Malang, seberapa cepat akselerasi ini? Nah, apakah secepat Vespa? Apakah gitu kan? secepat Vespa? Atau secepat mungkin lek iki kota metropolis Ferrari anu ngono. Nah, iki apa iku? Jadi kita tidak mendasarkan pada itu. Bukan pada akselerasi. Bukan pada akselerasi dan sebagainya. Jadi gini, kalaupun Malang harus diakselerasi Mas, dia nggak iso langsung. Karena support system dan ekosistemnya gak siap. Itu sing kudu prioritas dibenerin dhisik, diberesi dulu. Sehingga kita bisa melompat. Iki ibaratnya wong kon melompat tapi kakinya pinjang. Ya bener sik. Kakinya dulu baru bisa melompat. Itu yang akhirnya Malang Jejeg itu tuh muncul di situ ya. Ya. Menarik. Nah, setelah sampean hadir misalnya dalam kontestan ini kita langsung aja wis merujuk bulan ini tidak ini misalnya. Ya. Pertarungannya ya apa? Jadi kita bertarung dengan para mantan, Mas. Ngono ya. Jadi mantan wali kota sama mantan PJ gitu. Ngono ya. Makanya tagline kita lupakan mantan. Ya, ono sing anyar gitu. Jadi penegasannya di situ ya. Betul. Artinya lupakan mantan itu bukan lupakan sapa iku sing wingi calon sampean Boncel. Duduk ya. Boncel tetap menjadi bagian dari keluarga besar. Ya. Itu Mas, tadi pertarungan sekarang ini kami belum dapat data survei ya. Data survei yang misalnya wis paslon gitu, karena kami muncul itu tidak terduga. Jadi aku oleh kok PDI PDIP digandengkan Mbak Ganis itu sesuatu yang di luar Nurul gitu. Di luar Nurul tadi rodaan sampai hari ini mungkin publik politik di Malang sok tenang gitu kan. Gitu Mas. Itu pun juga harus diakselerasi ya, misalnya. Betul diakselerasi. Nah kebetulan dua-duanya dari kita itu punya grassroots Mas, punya strong supporter. Nah ini yang memudahkan. Gitu. Jadi kalaupun mau titik temu kesepakatan ini jauh lebih mudah sebenarnya. Jauh lebih mudah. Karena dua figur. Mungkin sejarah juga loh, misalnya wakilnya siapa nih, Mbak Ganis misalnya. Ini kan menjadi calon pimpinan wanita pertama juga ya di Malang. Dan sebelumnya kan nggak ada ya, gitu kan. Kecuali Batu misalnya. 3 paslon ya, kita enek wanita nih kita. Jadi perwakilan perempuan, keberimbangan dan sebagainya. Keterwakilannya ada di sini ya. Betul. Itu dibahasakan juga di dalam konteks pertarungan. Pasti. Nah, kami lagi menghitung karena kalau legislasi saja itu ada 30% kan Mas. Harus ada itu keterwakilan. Nah, menurut saya eloknya di eksekutif harus ada keterwakilan. Rono ya. Iya. Nah, pemilihan kepala daerah, pemilihan DPR, pemilihan wakil kota ini kan adalah potret demokrasi yang harus kita sepakati ya. Mau nggak mau lagi ini katanya berdemokrasi itu milih gitu. Tapi sinyalemen di luar sakjane awake dhewe iki negara demokrasi apa negara kleptokrasi sih sakjane. Ya kan? Iku sampean sing iso jawab. Karena yang dipertontonkan kan persoalan itu, bagaimana tiba-tiba kekuasaan itu menjadi menu permainan politik dalam tanda kutip yang meninggalkan masyarakat. Seolah-olah gitu. Iya. Di masyarakat itu difungsikan oleh pemilihan Mas. Nah pemilihan itu juga, makanya kemarin ketika diskusi nih Bu Ratna bahwa kami akan datang ke mana pertama kali itu ke budaya. Jadi gini, budaya kita itu dirusak salah satunya dengan prosesi politik ini, perebutan pusat kekuasaan. Itu meninggalkan etika, meninggalkan adab, meninggalkan nilai dan sebagainya. Itu ditinggalkan. Makanya ide besarnya kita nanti kita punya dewan kebudayaan Mas, tingkat kota yang memberikan rekomendasi, bentuknya rekomendasi dan sebagainya. Karena budaya harus nyangkup kabeh kan, mulai lingkungan sampai tata
ekologi, budaya, adat, seni itu masuk semua masuk kan semua, gitu ya. Pendidikan ya masuk, kebudayaan dan sebagainya gitu. Nah, perspektif kebudayaan yang saya pengen coba bangun di dalam konteks ini apa? Jadi gini Misalnya. Mas, jadi kebudayaan itu menjadi ruh gini. Jadi kita samakan persepsi tentang kebudayaan karena multi persepsi. Bagi saya sih dulu sempat belajar sebentar nang Mas Radar itu. Mas, sebetulnya kebudayaan ini apa sih? Mas Radar jawab enak. Ini loh, kebudayaan itu banyak yang ngartikan. Tetapi kalau saya bahwa kesepakatan sekelompok masyarakat di daerah tertentu untuk mengelola sumber daya ilahiyah. Sing wis diweni mbek sing kuwasa. Nah, dalam pengelolaannya itu maka timbul produk budaya. Nah, produk budaya itu ada yang bentuknya berwujud tangible, ada yang bentuknya tidak berwujud. Nah, yang tidak berwujud intangible itu ono di logat, dialek, ya, karakter. Nah, ini. Nah, kemudian yang bentuknya tangible yang selama ini berwujud kita uri-uri. Misalnya di masakan di Malang itu sepakat ono rawon. Nah, ini produk budaya rawon itu. Di Padang beda lagi, sate Padang gitu. Di Solo beda lagi. Nah, kemudian dari sisi pakaian, jadi bentuk-bentuknya kebendaan yang bisa dilihat. Nah, ini sampai kebudayaan itu melahirkan yang intangible itu bentuknya sistem, Mas. Ono adat istiadat, tata cara, masalah penyelesaian masalah secara kebudayaan itu seperti apa, ono lingkungan, bagaimana kita mencintai lingkungan di lingkungan ini supaya dia lestari, kebudayaan lengkap, Mas. Nah, itu dijadikan ruh, jadi dijadikan ruh dari pemerintahan karena semuanya lengkap. Kalau saya pribadi ya, Mas ya, bahwa misalnya dinas itu hanya perlu dinas kebudayaan wis mencakup kabeh. Di situ ada pendidikan, ono lingkungan, ono ini gitu kan. Nah, ini kita harus kembalikan itu gitu. Karena ketika tercerabut kebudayaannya ya kita nggak punya identitas. Identitas apa gitu. Nah, ini identitas Malangan karena skalanya skala lokal Malangan. Gitu, Mas. Ya. Sebenarnya kan ada satu produk budaya ya, yang otentik misalnya di Malang ini. Salam Satu Jiwa misalnya. Ini kan clear saja, ini otentik ditemukan di Malang, diayomi di Malang, walaupun toh dalam sektor, misalnya sektor bal-balan saat ini yang nampak. Nah, otentifikasi misalnya, yang dalam konteks bagaimana kita mendudukkan perspektif budaya ini bagi Malang, menurut sampean opo langkah yang harus ditempuh? Ya, satu ono kesepakatan dulu, Mas, mendudukkan budaya itu. Sebetulnya budaya di Malangan itu apa yang bisa nanti dikembangkan gitu. Termasuk otentifikasi gitu. Misalnya gini, Mas, salah satu bentuk produk budaya yang tidak terlihat, karakter. Karakternya arek Malang iku beda dengan karakternya arek Solo. Ya, nah karakter arek Malang salah satunya dinamis. Kalau begitu ini akan harus berselaras dengan pemerintah kotanya, harus bergerak secara dinamis. Arek Malang karakternya kreatif, pemerintah kota ini juga kreatif. Jadi diwujudkan di situ gitu loh. Nah, itu. Nah, ini nanti butuh ya orang-orang pinter ahlinya di sini untuk merumuskan itu sehingga itu menjadi ruh. Jadi jaga muter-muter kan di tong setan ngono ya. Gitu, Mas. Nah, jadi ngomong ngono soalnya budaya di Malang ya tong setan. Iya. Muter ae gak ketemu Dewan Kebudayaan Kota itu tinggal memberikan rekomendasi nang pemerintah kota. Ono persoalan ini karena gini. Contoh menyelesaikan pasar Blimbing, pasar Gadang, pasar besar itu pasti lebih baik lewat jalur budaya. Ketika jalur hukum secara normatif wis mentok. Ya itu yang harus ditempuh karena kebudayaan itu lengkap, Mas. Ya, penyelesaian di situ lengkap. Nah, yang hari ini dipahami kebanyakan umum budaya itu soal ritual. Lebih banyak ke ritual gitu. Begitu ngomong budaya itu langsung masa lalu ya. Udengan ngono misalnya. Wong-wong iku lek dibangun dari apa sih dengan strategi budaya. Wong iku kon jaran kabeh apa kon bandengan kabeh. Nah, itu pendapat umum padahal lebih dari itu gitu. Contoh Jepang. Jepang ini luar biasa, Mas. Dia hanya menjadi Jepang, tidak pernah menjadi yang lain. Saat Korean Wave datang gitu ya, wong Indonesia berubah jadi Korea. Jepang tidak.
gitu. Karena ono Bushido mau ya, Zen itu ya. Iya. Zen kono yen kene lek kene ngono lek. Oke, menarik. Nah, konteksnya sekarang pergerakan budaya di masyarakat apapun bentuknya, ini hampir di mana-mana itu kok nggak selaras karo pemerintah. Jadi gini Mas, negaranya lambat. Nah, bangsanya kuat. Ngono ya. Jadi suku berkumpul jadi siji dadi bangsa. Bangsa akhirnya mendirikan nation, negara, mendirikan state ya, negara. Nah, negaranya ini tidak sekuat, sehingga tidak sekuat bangsanya. Sehingga ono budayane roboh, sing benernya bangsane bukan negara. Negarane. Ya, justru karena gini, ada kerepotan-kerepotan tertentu sehingga kita itu membentuk negara. Nah, mewakilkan kita secara eksekutif, legislatif, urusono. Benar kan? Soal kebudayaan juga urusono. Nah, ini yang kita itu lambat. Belum ada konsep di Indonesia untuk mempertahankan budaya itu. Gitu, Mas. Itu ya. Lebih skup kecil Kota Malang, 5 kecamatan Betul. misalnya. Iya. Ini kan juga paling potret yang di depan kita, misalnya, Betul. Arek-arek kate misalnya arek kate budaya kate berkegiatan iku wis 1000 alasan lek kate menyapa pemerintah misalnya. Padahal wis kecurigaane iki wis ngene mesti njaluk dhuwit. Nah, kan ngono enteng-entengane ngono. Padahal gate ngono lho bendino arek-arek beraktivitas. Misalnya seperti itu. Seolah-olah misalnya ketika sampean menjadi wali kota, apa yang bisa sampean lakukan di tingkat teknokrasi misalnya untuk menjembatani komunikasi baik secara aksi maupun secara implementasi nantinya. Ya, satu, Mas, meletakkan kebudayaan sebagai aset. Ya. Nah, yang kedua bahwa kita akan menjadi fasilitator. Negara itu menjadi fasilitator. Jadi terbitkan regulasi dulu yang mengatur Dewan Kebudayaan. Jadi tugasnya apa? Nah, kemudian di situ kita visioning nanti. Jadi ini fungsinya apa sih? Kanggo Kota Malang gitu kan. Kanggo mempertahankan apa? Oh, mempertahankan misalnya kebudayaan yang bentuknya misalnya intangible, tangible ini sehingga kota itu berjalan dengan baik dari sisi masyarakat, dari sisi pemerintah itu mereka selaras mempertahankan itu. Nah, ini Mas. Nah, kita sampai hari ini muncul ideasi seperti itu. Ini juga sing tak omong ini tadi pesene Mas Radar bangun dengan strategi kebudayaan. Kalau begitu regulasi mindset, regulasi, ekosistem, support sistemnya itu disediakan oleh pemerintah. Karena distorsi kebudayaan misalnya selama ini kan budaya, ketika kita berbicara tentang budaya orang langsung persepsinya nang kesenian kan ngono kan. Padahal budaya seperti yang sampean ya memang keseharusan kebudayaan itu mencakup semua aspek tentunya kan ngono. Nah, mengurainya ya apa Mas kira-kira? Jadi gini Mas, saya meyakini pendidikan itu adalah tempat untuk mencetak atau memberikan informasi terbaik. Tapi pendidikan itu tidak akan pernah selesai di sekolahan. Ya, di luar sekolahan misalnya sampean menyampaikan bahwa setelah ini definisi tentang kebudayaan, tujuannya apa, ya maksudnya apa dan sebagainya, misinya apa. Nah, itu kemudian kita akan blow up. Dan itu menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Yang kedua, akan menjadi core value Mas. Core value dari Pemkot Malang kemudian kita akan wajibkan di lembaga pemerintah lainnya dan turunannya dan perusahaan-perusahaan sak Malang. Jadi core value-nya itu di lembaga-lembaga ditambahkan itu sehingga apa? Ini secara masif dan ini harus ada regulasi bukan sekedar himbauan ya kita ada core value enggak. Gitu Mas. Jadi pengikat ya. Betul. Tidak menutup mata kita ya. Tidak menutup mata bahwa yang terjadi adalah ego sentral dinas misalnya. Dinas A ambil dinas B iki gak akur dalam menerjemahkan program kerja. Misalnya ngono. Apa itu Mas? Ya, jadi gini tergantung leader Mas. Seorang wali kota itu kemampuan pertama manajerial pasti Mas. Dan ini nggak pernah dites kan.
Ya. Sehingga SDM-nya biasa-biasa. Kalau fit and proper test ada. Ya kan. Yang kedua, leadership, Mas. Leadership itu satu, dia harus mampu memimpin. Yang kedua, mengarahkan, meneladani. Yang keempat, dia harus mampu memaksa. Karena dia puncak pimpinan tertinggi, gak bisa memaksa menegakkan aturan, ya gak usah jadi wali kota gitu kan. Nah, ego-ego itu sebetulnya gini, saya melihat bahwa ego sektoral itu karena komunikasinya putus, Mas. Nah, tentang ini kebudayaan juga mengatur ini gitu. Bagaimana berkomunikasi baik bahwa secara budaya kita ya apa. Nah, ini ada. Nah, sehingga setiap urusan itu melibatkan ruhnya seperti itu. Jadi komunikasi juga ada mekanisme. Ada mekanisme. Ya, mekanisme. Yang walaupun di adjustment, Mas. Adjustment itu kayak kita kalau kita menyatakan bahwa di Malang ini kesepakatan ini kelambi sebagai produk budaya gak ngene kan. Nah, sekarang kita melakukan adjustment sekarang dengan manusia modern gitu. Tapi tetap yang terbentuk ya. Kalau saya ke luar negeri misalnya atau ketemu wong luar negeri, ketemu wong Jepang, pakaiannya boleh modern, tapi karakternya tidak. Dia Jepang. Nah, itu yang membedakan. Ini arek Malang ya. Iki wong Solo ya. Iki wong dadi Malang dadi Malang, Solo dadi Solo, Padang dadi Padang ngono lho, Mas. Nah, itu sehingga itu bangunan yang sudah terbentuk ratusan tahun yang lalu. Oleh nenek moyang kita ngono kan. Makanya ono Bhinneka Tunggal Ika itu karena itu kan. Ngono ya. Nah, percampuran perjumpaannya ada di sana gitu ya. Nah, Malang ini kan kotanya gak berkembang. Gak berkembang di dalam konteks teritorial. Sauplek mek 5 kecamatan misalnya. Kok wangil ngature. Apa iki? Karena persoalannya adalah tidak ada basis, misalnya tidak ada basis bagaimana kalau kita ngomong konteks budaya sebagai core nantinya gitu. Untuk menyatukan pandangan semacam ini apa misalnya? Karena kan contoh misalnya di wisata aja. Batu duwe, ono sing didol, kabupaten duwe ono sing didol, Malang Pak wisata parkir misalnya. Sing muncul kan itu, kan ngono. Ya kan? Heritage misalnya juga setengah hati. Taman kota wingi sempet apik mari ngono digledakno. Nah, apa yang terjadi? Kok tidak terjadi sebuah orkestrasi yang menarik padahal cilik iki sak mangkok misalnya ngono. Lemahnya sistem manajemen, Mas. Tata kelola. Yang kedua, tidak adanya rapot yang dibuka ke publik. Sehingga pejabatnya wedi. Karena ya, kayak sampean saiki misalnya sampean wali kota. Ya. Wis ono rapot kok negara. Rapote ABC. Ya. Nah, aku DPR. Sing ngawasi sampean iki aku tok. Ndek isor mejae Mas ya, padha kuwi. Selesai. Anda mau ditekan publik kayak apapun. Anda tenang gitu. Tapi begitu itu dipublikasi, dirapoti, dipublikasi ke masyarakat. Beda mana Mas, sing ngawasi masyarakat. Nah, itu yang akan kita lakukan dengan bertahap, Mas. Jadi gini, sing gaji wali kota itu masyarakatnya. Kalau begitu, sing gaji masyarakat berhak tahu dan wajib tahu apa yang dikerjakan oleh wali kota, apa yang dikerjakan dinas, apa yang dikerjakan BUMD. Sehingga wong kerja tenanan, Mas. Oh iya tenanan. Seperti itu gitu. Jadi tutup pekerjaan digawe, akeh pekerjaan gledak kabeh ngono ya. Ngono yang terjadi fenomenane iki. Jadi Malang itu tidak butuh seorang birokrat, Mas. Lek birokrat di Sekda sampai OPD itu wis pinter. Malang harus dikembangkan leadernya itu seorang yang berpikiran CEO. Jadi gini. Jadi apa bedanya birokrat karo CEO? Dari birokrat itu akan bekerja berdasarkan anggaran ketika sukses pekerjaannya ketika anggarannya wis terserap. Acarane wis selesai. Ya. Ya perkara entekne dhuwit ra usah sekolah gue iso. Kabeh birokrat iso iku. Gitu kabeh birokrat iso. Nah, aku berkapasitas CEO karena saya lama di situ. Dari CEO itu targetnya bukan output tapi outcome. Lek ngetokne duwe anggaran.
Iku begitu sudah keluar acara ini sudah terjadi, nendangnya nanti. Ya. Nah, nendangnya iki sing diuri-uri. Jadi manfaatnya itu, benefitnya ketika kita mengeluarkan itu. Nah, Malang Kota tak kira kering Mas itu. Kering di sana. Karena orang-orang berangkat ya rata-rata berangkat pimpinannya berangkat dari birokrat. Nah, dari birokrat seluruh rahasia ya setahu sama tahu Mas. Dhisik berangkatnya kondi dan sebagainya yang akhirnya itu menjadi kartu truf saling ngunci. Saling ngunci. Nah, perlu dijebol oleh pihak luar. Dan ya itu akhirnya demokrasi jadi kleptokrasi kan. Iya, konteksnya kan di situ ya. Menarik iki. Nah, guyonane iki. Ngono. Malang ini secara branding. Wong Jowo wae seneng nang Malang. Waduh, misalnya arek-arek ngono omamu Malang enak Malang iki. Semua wis brandingnya wis apik. Tapi kok tidak bisa dirasakan sendiri misalnya ambek arek Malang. Ya, jadi dari jauh kelihatannya sinam, tahes kan. Dari dalam tidak ini. Padha ngene lho Mas. Arek Malang iki lek ning Jowo itu satu. Gitu. Iya, ontran-ontran lah. Di jero gegeran dhewe. Di jero gegeran dhewe. Nah, ini butuh orkestrasi Mas. Yang dipimpin oleh seorang wali kota yang memandang semuanya itu aset. Semuanya itu adalah aset sehingga dia menempatkan diri sebagai fasilitator. Jadi satu menghimbau secara sukarela. Tapi lega dia bisa melakukan paksa rela melalui regulasi. Regulasi bukan paksa rela Mas. Anda mau setuju atau enggak setuju? Iya wis ana aturane. Iya kan wis diketok ngene ya kan kudu melok ngono ya. Begitu. Itu ono sing wis dibentuk tapi gak diregulasi sampai saiki. Arek-arek kesenian iki DKM iki. SK gak duwe. Kate gerak ya apa bingung ragu misalnya kan ngono-ngono ya. Itu ya persoalannya. Oke Mas. Wah, ini menarik iki. Padat, singkat dan menjanjikan. Nah, tentunya kan ngono. Nah, terakhir ini Mas, aku gak takut visi misi iki. Ngono, karena itu kelaziman. Visi misi di setiap kontestan apapun pasti itu pasti apik, iya kan? Iya. Aku ngomong sing elek-elek ae, misale. Gak usah ngomong visi misi tapi apa sakjane kreteke sampean ketika sampean harus hadir untuk memimpin Kota Malang. Iya, berarti motivasi ya. Kesadaran Mas. Aku wis menyelesaikan perjalananku. Jadi dengan usia muda aku wis iso pensiun dini dari usahaku dan aku bekerja sosial 90%, 10% nyekel perusahaan. Karena sudah ada wakil bernama holding management yang mengatur itu ya, operasionalisme. Makili aku di sana. Nah, jadi posisi kami ya di Malang ini Mas ya. Malang itu kan kekayaannya SDM. Malang Kota ya. Ya, Malang Kota. Ya, SDM. Nah, SDM hari ini menghadapi dunia yang melompat dengan skala percepatan. Loro papat wolu, telu loro swidak papat. Sementara hari ini bahkan dengan skala kecepatan pun negara tidak memfasilitasi siji loro telu. Walaupun hasilnya kan jomplang gitu kan. Apalagi dengan skala percepatan. Kenapa saya bilang begitu? Jadi pengangguran terbuka di Malang, contoh di sisi pekerjaan, itu justru terbesar terjadi di Gen Z. Yang mereka justru harusnya melek teknologi karena lahir di atas gadget gitu. Nah ini apa yang difasilitasi oleh Pemkot? Nggak ada Mas. Jadi tarung dewe-dewe gitu. Nah, seolah-olah bahwa ini tidak ada pengampune gitu. Yang ada bahwa Pemkot ini menyediakan bridging supaya mereka itu tidak gagap dan selaras dengan itu karena ini semakin lama kan semakin lompatannya akan semakin luar biasa. Nah kalau kita nggak upgrade ini kita kalah. Yang kedua bahwa Malang itu penduduk warga Malang itu akan bisa seperti orang Betawi tersisih. Ya tersisih dari ruangnya. Tersisih dari ruangnya karena apa? Bukan masalah. Jadi masalah itu utamanya adalah daya saing mereka rendah. Nah kita akan konsen untuk menaikkan daya saing manusia sehingga begitu dia berdaya saing tinggi, dia punya kapasitas untuk mempertahankan diri bahwa saya tetap ada di sini. Gitu.
Nah daya saing sampai hari ini rendah. Nah itu Mas yang akhirnya aku nggawe satu uji coba. Kebetulan aku ono pesantren entrepreneur, bahwa saya melihat bahwa wong Indonesia lek dicetak dengan sebuah mesin cetak yang bagus, dadine apik Mas. Itu tak surveikan. Apalagi tukang modifikasi ini, ahli-ahli mau modifikasi. Tak surveikan ke beberapa negara gitu, akhirnya prototipenya jadi di pesantren. Kita laksanakan. Nah, paling di pesantren saya hanya bisa 30 orang, mencetak 30 orang per tahun. Tapi ketika aku di pemerintahan, ribuan orang insya Allah akan tercetak. Jadi makanya sejumput kekuasaan itu jauh lebih berharga dari segudang ide brilian. Gitu. Saya butuh masifikasi gagasan yang sekarang sudah teraktualisasi di pesantren, yaitu kita investasi di sumber daya manusia, Mas. Karena sumber daya manusia, sampai itu nanti akan menang. Kota ini juga akan menang, akan berdaya saing tinggi. Mau jadi pengusaha daya saing tinggi, mau jadi profesional daya saing tinggi. Ya, nah ini yang ngapunten di Indonesia belum pernah ada gitu. Jadi ono sing anyar itu, ya wonge anyar, gagasannya anyar. Wonge anyar, gagasannya anyar. Gitu. Ngomong pengangguran Mas, perlu tak highlight sini. Malang menjadi kota pengangguran terbesar nih misalnya. Terbuka. Itu dengan SDM akhirnya rendah. Kehadiran kampus selama ini yang 80 kampus itu 57 kampus jadi, yang hadir di Malang ya. Ada ketidakterhubungan Mas. Bahkan yang posisi warga Kota Malang sing iso kuliah. Iya, sing iso kuliah nang ngene kono iki piro? Pirang persen? 15%. Ironis itu paradoks. Begitu saya tanya misalnya di data Pemkot, duwe enggak breakdown-e? Kampus iki penuh dengan misalnya okupasi kampus ini berapa persen dan berapa persennya warga Malang. Nah, wali kotanya tidak pernah memberikan satu pintu khusus bagi warga Malang. Ini Anda berdiri di Malang, harusnya kami itu anak itik yang tidak boleh mati di lumbung padi, gitu. Maka kami lagi mengkaji, nanti ditunggu bahwa kita punya program keren Mas untuk ini. Gitu. Nanti karena salah satu cara untuk mendidik atau melompatkan SDM itu ya melalui pendidikan. Gitu. Salah satunya adalah mlebu kuliah. Karena tertinggi kita lulusan SMA, kedua SMP, tidak salah, ketiga lulusan SD, keempat baru lulusan universitas. Nah, warga ini sendiri akhirnya tidak punya kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, yang hadir di depan mata kan, akhirnya jadi tukang parkir tok. Iya kan? Sampai hari ini persepsi juga begitu. Pernah ada satu konco cerita, jadi ono lek salah kampung lingkar kampus ya. Begitu mau kampus bekerja sama di kampung itu juga sederhana. Ono parkiran nang jero sing iso tak garap. Kan itu kan. Atau suplai di koperasi atau warung-warung di jero sesederhana itu. Nah ini butuh kampus ini dijak mek wali kota nih. Nah kalau guyonane wong-wong dhisik lek ketemu wong Unibra ditakoki, Unibra ono di Malang ta? Mereka kaget, yo di Malang Mas, tapi nggak pernah terhubung dengan kita. Nah aku dadi wong Unibra tak jawab, apa? Emang Malang duwe wali kota ta? Gak tahu. Gitu, jadi komunikasi ini sinergi ya. Sekolah zaman kolaborasi ini harus kolaborasi antara kota ya sebagai daerah yang ditempati oleh kampus. Walaupun memang kampus itu otonomi, kita tetap menghormati, tapi posisinya bahwa kita tidak boleh sebagai anak itik yang mati di lumbung padi. Kampus belum menjadi magnet bagi kotanya sendiri. Ya, betul. Clear itu ya. Ya, clear. Harus dikomunikasikan. Ngono. Wis Mas. Harus tak tutup. Padat banget. Terakhir, unek-unek sampean opo sih yang sampean harapkan nanggini masyarakat Malang? Ya, jadi gini Mas. Jo sampai itu jadi objek maneh. Objek dari politik yang setiap tahun datang pasang gambar ya juga suarane kabeh sampean. Mereka tidak pernah ya kontrak politik, memberikan gagasan-gagasan sing ada bahwa datang dengan sembako, datang dengan ribuan janji tapi nggak pernah ditepati kan. Nah
Malang ayolah beto siapapun yang terpilih kon kontrak politik gitu kan. Saya sebagai warga Malang juga pengen, harapannya sebetulnya kita itu sama Mas. Kita itu sama, ono transparansi, ono pemerintah dinamis, kreatif sesuai dengan karakter kota Malang, dibalikkan lagi gitu kan. Iki Mas, nah itu saya harap juga pimpinannya nanti seorang yang CEO. Jadi duduk birokrat tulen gitu kan. Nah, birokrat tulen ya wis sing tak ceritane mang. Gitu Mas. Ya, jadi ini saya dengan ini berpesan, ayo warga Malang, arek Malang, kita bisa memulai sesuatu yang baru. Lupakan mantan. Ono sing anyar. Iku ya. Dadi ngono rek, lupakan mantan ono sing anyar ya. Dadi anyare kaya apa? Anyare bahwa pemerintah kota Malang ke depan menurut Samhasi ini adalah pemerintah yang hadir menyambut masyarakatnya, bukan masyarakat yang menyambut pemerintahnya. Jadi sinkron, oke? Sampai ketemu di Soala Podcast. Matur suwun. Matur suwun.